Jadi kalau saya lihat konsepnya ini konsep mulia. Bagus ya, mulia menurut saya. ya. Karena sampai sekarang pembiayaan itu tidak terpenuhi kan sampai Betul, sekarang. betul. Nah ini kekuatan ini ada di Tapera. Iya, setuju. Jadi ini tinggal bagaimana masyarakat melihat bahwa Tapera ini sebenarnya ya Indonesia ini terkenal gotong royong. Ya. Gotong royong mungkin melalui ini ya. Ya wajar saja mungkin sosialisasinya yang belum masif. Itu yang apa sedikit menyedihkan. Sobat Panangian, saya mengundang kembali sobat lama saya, seorang tokoh di bidang perumahan. Yang beberapa waktu lalu saya lihat, ya, waktu sebelum Pilpres, dia tuh buat semacam gerakan begitu ya, yang sangat positif lah, ya. Dan ini adalah sebuah dia memimpin asosiasi organisasi terbesar nomor 2 setelah Real Estate Indonesia yang lahir pada tahun 76. Kalau yang dipimpin ini asosiasi yang lahir pada tahun 98 pada waktu masa reformasi. Ketika itu presidennya Pak Habibie. Nah, beliau sudah 2 kali dipilih menjadi ketua lembaga itu, asosiasi itu. Berarti tentu sukses dia memimpin lembaganya. Nah, saya sapa dulu sobat saya, Junaidi Abdillah, dipanggil Junet ya. Apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih. Waktu kamu tuh suka gini, waduh, diubah-ubah kita jadi kewalahan jadi 11:30. Betul, Pak. Karena sangat sibuk ya. Bekerja untuk umat. Bekerja untuk rumah umat ya. Iya. Nah, sudah berapa anggota Apersi sekarang? Ya. Jadi saya ini dulu terkait Apersi itu sendiri ya. Apersi itu benar disampaikan Bapak tadi tahun 98 berdiri. Anggotanya sekarang kurang lebih 3.600 anggota aktif. Aktif artinya sedang membangun. Nah, dari 3.600 itu konsentrasi teman-teman bergerak di bidang rumah MBR dan menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu rumah sederhananya. Hampir semua? Hampir semuanya. 90%? 90% di MBR, 10%-nya di rumah sederhana. Rumah sederhana itu di atas kurang lebih harga 500 ke bawah. Kalau di baris ke bawah 500 di atas MBR. Yes. Jadi memang konsentrasi Apersi itu bagaimana memfasilitasi penyediaan rumah untuk masyarakat yang kurang mampu atau MBR tadi. Termasuk masyarakat menengah dengan rumah sederhana yang dibangun teman-teman. Jadi konsentrasi kita memang betul-betul memikirkan rakyat kecil. Nah, oke. Sebagai gambaran pada pemirsa, dari 3.600 anggota ini pada tahun 2023 kan Indonesia mencatat FLPP sekitar 23 triliun dengan 220.000 something ya. Apersi berapa persen di situ? Kira-kira aja. Jadi kalau realisasi, itu rumah subsidi dan rumah sederhana itu kurang lebih 110.000 unit. Oh, jadi hampir setengah ya? Ya, 110.000 kurang lebih terdiri dari 70.000 rumah KPR subsidi program FLPP, sisanya adalah KPR rumah sederhana. Oh, jadi 40.000 ya? Ya. Nah, kemudian ini menarik nih. Berarti sebenarnya dengan REI itu nggak terlalu beda jauh ya supply-nya ya? Ya, iya dong. Bapak melihat. Iya, enggak gini loh. Karena angka-angka yang Anda sebutkan tadi kan, saya kan mengamati ini 40 tahun, Pak. Ya kan? Nah, oke. Himpera kan masih ada satu lagi. Jadi ya artinya bisa dikatakan begini. REI itu sebenarnya selalu mengklaim 80% anggotanya membangun rumah sederhana dengan 6.500. Nah, sementara Apersi tadi mengatakan 110.000, mungkin Himpera juga ada ya. Nantilah kita lihat. Tapi yang jelas Apersi ini adalah asosiasi pengembang rumah sederhana FLPP dengan ya tetap rumah sederhana ya di bawah, menengah bawah di bawah 500 juta ya tadi ya. Nah, kemudian selama kepemimpinan Anda yang kedua, sekarang udah berjalan 3 tahun ya. 3 sampai 4 tahun. Yang kedua. Yang kedua ya. 3 tahun. Ya, 3 tahun.
kemudian waktu sebelum Pilpres Anda punya kegiatan apa itu? Ya. Pergi ke daerah-daerah. Ya, saya ada pergi ke daerah-daerah dalam rangka bagaimana mengkonsolidasikan, bagaimana teman-teman memikirkan masa depan properti di Indonesia, terutama penyediaan untuk masyarakat MBR. Ini konsentrasi kita, dan itu sering kita suarakan. Jangan sampai nanti masyarakat kita kesulitan mendapatkan rumah, dan rumah ini kan salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Ya, dari pangan, sandang, papan. Betul. Nah, ini perlu kita dorong, karena siapa lagi kalau nggak kita yang ikut mendorong itu. Bagaimanapun program yang ada oleh pemerintah itu ya harus kita dorong, karena ini untuk kepentingan umat. Ya. Memang saya sebagai pengamat salut, karena apa? REI tidak mengadakan undangan untuk Dewan Pakar, itu kelemahannya. Anda melakukan itu. Ya, kami kemarin ada dari 01, 02. Jadi sewaktu mau Pilpres kami mengundang 3 dari para calon, termasuk dari saya diutus. Jadi kebetulan ya semuanya hadir ya. Dari kehadiran itu saya bisa melihat siapa sih yang potensi keseriusannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat lewat perumahan. Dan itulah kami jatuh hati ke Tapi sebelumnya juga saya lihat Anda sudah punya gerakan-gerakan di daerah sebelumnya ya. Siap. Walaupun belum jelas memberikan ke masyarakat, tapi Anda kan membuat relawan kan waktu itu. Jadi, sampai saya lihat waktu dilanjutkan program 1 juta rumah. Jadi kami seluruh daerah itu ada waktu itu buat relawan namanya RRI Pagi. Relawan Rumah Indonesia Prabowo Gibran. Nah, dan luar biasa. Itu pun kami timbul setelah betul-betul melihat ketiga calon ini. Ternyata memang yakin bisa mensukseskan ini dari diskusi yang pernah berjalan. Ya, pada saat jadi sedikit banyak Anda ikut memenangkan Prabowo Gibran dong, karena di daerah. Yang pasti kami kepingin adanya luar biasa. Maksimal pemerintah yang akan datang untuk memikirkan rumah rakyat. Jadi adalah artinya apa? Semangat Anda semangat untuk mengajak masyarakat agar pemerintah yang dipilih ini pemerintah yang komit untuk membangun rumah rakyat, karena Anda yakin melalui analisa-analisa ya. Nah, kemudian setelah terpilih, kemarin ada proses di MK, sudah terpilih. Bagaimana sekarang reaksi para anggota APRSI melihat keterpilihan ini? Kan tinggal menunggu pelantikan. Apa yang ditangkap oleh Anda? Apa yang disampaikan Presiden terpilih kaitan program 3 juta rumah. Betul. Ini semangat kita semakin bertambah. Artinya energi kita semakin bertambah. Karena apa? Selama ini dari tahun ke tahun pemenuhan 1 juta rumah itu juga berat sekali. Berat. Dan setelah kita lihat hanya 400.000. Karena dia bilang 500.000 RSH, ternyata KPR cuma 200 malah tahun 2024 166. Waduh, ini saja 166. Tapi ngomongnya 500. Ini aja 166.000. Itu udah kegelisahan teman-teman. Ya, bagaimana berkurang kuota ya? Bisa nggak terpenuhi? Untuk 200 minimal 229.000 seperti tahun lalu. Tahun lalu ya. Nah, jadi semangat Anda menunggu pelantikan ini memang seperti siap menyergap peluang kalau gitu ya. Karena 3 juta ini akan dibangun, benar 3 juta bukannya disulap. Betul. Loh, itu logis. Kita pelajari logis apa yang disampaikan. 6 kali lipat. Kan 500.000. 3 juta itu 6 kali lipat. Tadinya kami itu pesimis. Oh gitu ya. 3 juta 1 tahun ini dari mana? Pesimis ya. Wajar. Wajar karena kan nggak gampang itu. Tapi setelah mendapatkan penjelasan programnya bla bla bla, kok yakin kami? Nah, kami berpikir bahwa pemerintahan yang akan datang ini kan tugas mulia. Iya dong. Membuat 3 juta unit rumah itu tidaklah gampang tanpa harus melibatkan kita semua. Iya dong. Nah,
kami semangat di situ. Iya, Ya, bagaimana kami ikut partisipasi nanti mewujudkan 3 juta rumah. Wah, luar Terutama biasa. yang porsi kami sebagai pengembang. Iya. Pengembang rumah masyarakat MBR. Dan target 3 juta itu ke situ. Iya. Jadi ini nggak menghitung misalnya yang 1 miliar nggak dihitung. Iya. Bukan seperti sekarang dihitung semua. Iya. Ini khusus rumah di bawah 200 juta. Ya, memang ada rencana untuk membangun rusunami. Ya mungkin 500 mungkin ya. Tapi dari jumlah itu semua paling banyak ya rumah yang selama ini dikerjakan sama Apersi ya. Iya. Jadi mungkin sekitar 500 jadinya, 2,5 kali lipat ya. Iya. Ya. Jadi artinya untuk kita mensupport yang rencana 3 juta kita siap kok. 3 kali. Yang penting begini, Pak. Ya. Selama ini kan permasalahannya satu masalah pembiayaan. Kedua, masalah birokrasi. Oke, enggak, masalah pembiayaan dulu satu-satu dulu. Emang ada masalah pembiayaan dari tahun ke tahun. Oh, kuotanya. Oh, iya. Pembiayaannya. Ini harusnya enggak lah. Dia ini harus akan naik. Nah, inilah harapannya ke pemerintahan akan datang. Ya. Nah, harus ada kenaikan, tapi di Indonesia ini banyak yang diurus ya, Pak. Yang strategis juga banyak. Perumahan juga strategis. Kita tidak mau selalu membebankan APBN. Pengennya kita, pemerintahan itu yang nanti ke depan kreativitasnya banyak. Sebenarnya banyak lembaga apa yang bisa dilibatkan, pembiayaan dan lain sebagainya. Karena mungkin ada yang lebih penting lagi pemerintah ini yang dipikirkan. Terutama program gizi itu ya. Nah, perumahan mungkin nggak mungkin dia maksimalkan pembiayaannya sebesar itu. Tapi kreativitas itu ada saya lihat, Pak. Banyak yang bisa dibidik oleh pemerintah nanti untuk pembiayaan KPR. Iya. Termasuk yang isu-isu sekarang ini. Oh, Tapera. Ya. Tapi satu-satu dulu sebelum itu ya. Jadi pembiayaan Anda hanya soal kuota ya? Iya. Ya udah, tenanglah. Ini bisa 2 kali lipat ya. Saya yakin kalau. Ya, tenanglah. Nah, kemudian yang soal perizinan, coba apa itu masalah apa? Perizinan itu selama ini banyak berubah-berubah. Oh, jadi artinya, misalnya apa? Ketidakpastian antar daerah saja yang notabene ini aturan dari pusat, terjemahan di daerah berbeda. Oh, itu disebabkan apa kira-kira menurut Junet? Ya mungkin ego sektoral dari institusi ya. Misalnya lebih disebabkan daerahnya yang menolak atau tidak. Jadi instansi itu punya ego sektoral, contohnya. Ya, contoh. Lingkungan hidup mempunyai ketentuan bla bla bla. Oh. PUPR mempunyai ketentuan bla bla bla. Terus perizinan dari pusat kaitan BPG, IMB berupa BPG itu kan juga membuat kita semakin terhambat. Terus penentuan KLBI ya ke berapa KLBI? Iya, kaitan izin usahanya. Dulu kan untuk rumah sederhana itu dipersyaratkan KLB-nya sama dengan rumah-rumah mewah, gedung. Sehingga perizinan kita kesulitan di situ. Nah, ini masalahnya apa? Karena tidak melibatkan kita. Tapi yang tidak melibatkan kita ini pusat atau pusat ya? Ya, di pusatnya terkait. Itu lupakan aja itu, nggak akan diulangi lah. Ya, terkait bagaimana nih properti yang high class, menengah, terus yang di bawah. Nah, ini kalau disamakan ya nggak mungkin. Contohnya Pak ya. Betul, Pak. Dulu pernah aturan misalnya bangun rumah sederhana, lokasi itu harus disonder. Nggak mungkin. Biaya sonder berapa? Iya. Ya kan ini untuk rumah masyarakat biasa, rumah tapak. Kok harus persyaratan sonder? Nah ini karena tidak sinkronnya antar instansi. Dan pembuatan ini masing-masing. Tidak melibatkan kami yang di lapangan. Ya, jadi artinya gini loh, APRC sebagai lembaga harus dilibatkan dong harusnya. Iya, karena kami tahu di lapangan. Iya dong. Sebelum enggak. Karena kan kebijakan ini untuk merumahkan rakyat. Lalu yang menjadi pelaku utama dalam merumahkan rakyat itu APRC. Jadi kalau ada kebijakan tidak melibatkan itu namanya orang ya agak sesat gitu berpikirnya, iya kan? Loh, pelaku utamanya Anda. Sementara targetnya untuk rakyat. Loh, kalau Anda nggak kerja dengan baik bagaimana bisa rakyat dapat rumah? Makanya itu Pak, saya berharap target 3 juta itu salah satunya hambatan adalah di proses-proses yang seperti ini. Ya, perizinan, perizinan. Kalau pertanahan, pembiayaan. Pertanahan apa lagi? Ya, pertanahan, pembiayaan. Enggak, kalau pembiayaan udahlah lupakan dulu karena apa? Pemerintah ini serius.
Saya kalau mengatakan bukan mau membandingkan ke pemerintah yang lain, tapi dengan ambisi 3 juta itu pasti serius. Siap. Emangnya orang bodoh 3 juta? Betul. Kalau bukan dengan ini. Jadi kalau itu sih lupakan pembiayaan. Ya. Perizinan. Ya. Tadi udah Anda jelaskan, tidak Jadi dilibatkan. sebenarnya gini, Pak. Ya. Rumah KPR bersubsidi itu adalah ketentuannya ya. Ya. Itu ada lex spesialis. Itu Ya. yang sering diotak-atik. Ya kan? Oleh Ya, para pemangku kepentingan ini. siapa itu harus jelas. Ya, termasuk di perizinan. Ya, Perizinan apa? Apa Nah, dia bilang? misalnya persyaratan-persyaratan, ini rumah lex spesialis, kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2001 tentang Perkim, ya kan? Pemukiman dan Perumahan dan pemukiman. perumahan dan pemukiman. Nah, di sini banyak hal-hal yang misalnya tidak kecocokan di lapangan, ya kan? Sebenarnya ini aja yang diluruskan. Jadi harapannya kalau peraturan ini kan pemerintah, sebenarnya tinggal mengolah ini untuk kelancaran di bawah. Iya. Mengolah ini tapi untuk kesulitan di bawah kan sangat, yang menghambat ini siapa akhirnya kan? Kita gaspol, ada rem, begitu. Ya, tapi harusnya kalau ada suatu ketidakcocokan pandangan antara pemerintah pusat dengan daerah, menurut pandangan saya, pusatnya yang harus lebih proaktif. Dan ada juga bandel di daerah, Pak. Ya kan, kadang-kadang aturan yang sudah ada pun yang cocok di daerah juga belum bisa melaksanakan itu. Ya, tapi kan ada lobby-lobby. Ya, dulu kita sempat digoncang-goncang tentang ketentuan membangun. Misalnya mengikuti aturan 403. 403 itu dulu kita sering bicara 403 tidak bisa Indonesia ini disamaratakan terkait infrastruktur, terkait estetika, bangunan dan sebagainya, tidak bisa disamakan. Karena satu, setiap daerah itu mempunyai budaya masing-masing. Ya, kearifan lokal, ya. Kan? Contoh, waktu itu sempat terhambat sekian bulan kita nggak bisa produksi. Rumah harus atapnya genteng, ya kan? Padahal di daerah lain pakai seng, pakai atap kayu, karena kearifan lokal. Terus rumah misalnya di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat itu harus memakai tongkat. Berarti daerahnya yang membuat. Bukan, ketentuan pusatnya yang buat seperti itu. Pusatnya mencoba membuat penyeragaman. Penyeragaman kan nggak bisa. Ya nggak boleh. Harusnya sih. Lokal, ya kan? Harusnya sih nggak boleh. Ya, disitulah yang membuat kita kemarin supply sempat terhambat. Sedangkan harganya aja nggak seragam, kok diseragamkan desainnya? Ngaco itu. Nggak bisa kalau untuk perumahan nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa. Saya setuju. Ada kearifan lokal. Iya dong, saya setuju. Ya mungkin bisa diserahkan kepada pemerintah daerah untuk hal yang seperti ini. Iya. KPR-nya aja difasilitasi. Benar nggak? Betul. Ya. Nah, perizinannya di lobby, dibangun kapasitas daerah supaya daerahnya mencintai daerahnya. Ya. Jadi kalau menteri di pusat menganggap dirinya raja, wah itu udah keliru. Ya. Rajanya yang asli itu bupati, wali kota, itu rajanya. Yang tahu daerahnya. Ya, dia itu rajanya. Iya, betul. Dipilih rakyatnya. Kalau ini kan dipilih presiden. Iya. Ini pembantu sebenarnya. Pembantu menghadap raja. Nah, jadi kalau pembantu menghadap raja apa? Ya, terima kasih Pak, saya membawa visi presiden. Apa yang bisa dibantu kan gitu. Kalau ikut struktural gini, saya menteri, you wali kota, saya lebih tinggi. Nah, itu rusak udah. Nurut. Ya susah itu udah, nggak bisa itu. Itu zaman Belanda feodal namanya. Kalau sekarang nggak boleh itu. Sekarang ini kolaborasi, benar nggak? Iya. Kolaborasi, sinergi, kolaborasi. Jadi harus saling memahami siapa yang harus mengalah, siapa harus dimenangkan. Jadi kalau Anda bilang tadi, APRC adalah pelaku utama, rakyat adalah sasaran. Yang harus dimenangkan siapa? Rakyat. Tetapi karena dia pelaku utama, yang dimenangkan kedua, APRC. Yang ketiga ini ya harus dilobi lah, karena yang mau dimenangkan rakyat. Ini yang nah itu loh. Jadi sama juga dengan daerah. Pak Prabowo bilang ini, ada 150 pasar di DKI. Gimana kalau dibangun di situ rumah susun, dibangun, kan luar biasa tuh. Saya pernah keliling apa gitu. Oh itu Pak ya. Nah, kalau udah begitu, anggap melayani perintah, udah kita mohon kepada. Besok saya undang Direktur Utama Saranajaya. Udah undang ya. Nah, kita bilang pengen gini. Menurut Bapak gimana?
Karena visi dari sana, pelaku utamanya Pemda. Iya. Nah, kalau Pemda sampai nggak ngerti apa maksudnya, ya berarti yang salah kitanya. Nggak mampu buat dia mengerti. Betul. Karena sasarannya untuk siapa? Untuk rakyat yang akan tinggal di atas pasar itu. Itu contoh. Jadi, kalau optimis Bung Junet sebagai pemimpin itu sudah luar biasa. Jadi artinya kalau nanti ada pembesaran jumlah, ya siap-siap aja dibina lagi untuk menambah jumlah pengembang kan. Oh siap. Iya dong. Ya kami dong. selama ada permintaan kami siap suplai. Ya, dan kemudian soal kualitas memang seperti Anda bilang tadi ya, kearifan lokal itu harus ditonjolkan. Kemudian jadi masalah pembiayaan sudah jelas ya, masalah perizinan tadi sudah jelas, ego sektoral. Tapi saya kira itu bisa diatasi dengan niat baik. Kemudian masalah apa lagi yang lain yang membuat pembiayaan untuk pekerjaan non formal. Non-fixed income. Oh, iya. Memang itu belum terlalu populer di mata BTN. Iya. Jadi Kenapa bisa gitu? Justru hanya BTN yang menjalankan ini. Sekarang? Iya. Jadi kalau saya lihat porsi masyarakat kita pekerja itu, hampir 70%-nya itu adalah pekerjaan non-fixed income. Iya. Dan 30% adalah fixed income-nya. Artinya antara pekerja yang terima gaji dan ini mencari uang sendiri. Iya. Nah ini rata-rata tidak bankable nih di perbankan. Salah satunya tidak mempunyai perizinan, tidak mempunyai slip gaji catatan histori keuangan. Tapi selama ini dia beli motor lancar, ya kan, kredit rumah tanpa bank juga lancar, sewa rumah tiap bulan kurang lebih 1 juta juga lancar. Nah, ini tidak diakomodir. Tapi Anda bilang tadi BTN sudah mulai? BTN saja kalau saya lihat. Ini kan maksudnya, iya. Nah, cuman kan ini kan tidak ada jaminan bahwa masyarakat MBR yang seperti ini, non-fixed income, tuh bisa menjadi memiliki rumah. Tidak ada jaminan, Pak. Ya karena tadi tidak bankable. Padahal kalau kita melihat secara penghasilan harian itu besar. Iya. Kenapa sih kok masalah ini yang harusnya punya hak tapi tidak dapat itu? Nah, kita coba memberikan ide. Kalau memang perbankan tidak bisa menampung seperti ini, ya diusulkan dong. Saya punya ini pemikiran saya. Kenapa nggak ada program rent to own? Artinya sewa dulu nih selama ini. Nah nanti lunas milik dia kayak mobil begitu, Pak. Artinya tidak lagi melihat penghasilan bankable atau tidak, tapi ini kan masyarakat MBR yang justru ini yang butuh rumah, ya rumah MBR. Tapi siapa pelaksana yang paling pas untuk menjamin atau memonitor sewa itu? Ya, Bang. Tentunya kan gini, pasti kalau sudah rent to own itu perlu ada lembaga namanya agregator. Ya. Nah, agregator ini juga mengurusin bagaimana nanti kalau agregator itu kan SMF bukan? Bukan, beda lagi, Pak. Beda lagi ya. Jadi nanti sebenarnya kan untuk tapi Tapi Pak Heri TZ, nanti saya ketemu Kemis, dia pernah ngomong SMF itu bisa jadi agregator, tapi nanti coba saya follow. Bisa juga. Ada dibuat, dikasih tugas. Oke, terus. Jadi itu kan jaminan, Pak. Apalagi nanti lagi ini kaitannya dengan tapera. Ya kan? Nah, orang ikut menjadi peserta, dia yakin nggak boleh dapat rumah. Nanti diseleksi lagi masalah bankable-nya, ya kan? Nah ini harus punya jaminan. Tapera juga harus bisa menjamin. Terus pola rent to own itu juga bisa. Jadi harus punya kreativitas. Iya. Nah kalau selamanya MBR itu disesuaikan dengan penghasilan dan lain sebagainya nggak masuk-masuk. Iya, memang. Apalagi sekarang itu musim pinjol, Pak. Setuju. Pinjol itu hampir semuanya sekian juta masyarakat milenial yang anak-anak tamat SMA itu hampir semuanya itu sudah terlibat pinjol. Ya kan ketika ngambil rumah tertolak oleh bank gara-gara pinjaman 100.000 tapi kolektibilitasnya jelek. Nah, padahal anak-anak ini kan mengambil kayak pinjol itu hanya iseng beli tiket, beli apa, konser, ya kan? Ya kan kadang ada yang buat beli buku. Nah, tapi itu kan nilainya nggak besar tapi menghukum seumur hidup. Nah, ini perlu kehadiran pemerintah. Kenapa sih hanya gara-gara pinjol masyarakat kita sudah close, tidak boleh ngambil rumah KPR. Nah makanya ini terkait rumah subsidi ini harusnya tetap bicara lex spesialis, ya kan? Itu banyak yang tertolak
nasabah KPR gara-gara pinjol. Oh. Jadi ini perlu saya sampaikan perlu Complicated adanya juga ya? kreativitas. Iya. Ya tadi terkait rent to own. Untuk mensiasati teman-teman yang tanpa punya sulit dianalisa terkait ini tapi pendapatannya bisa rutin. Coba dong rent to own ada inisiatif. Harusnya dengan adanya Tapera itu bisa direkam. Betul. Ya, karena kan kalau pekerja mandiri juga diwajibkan ke Tapera, dia nggak ada urusan gaji-gaji di situ. Tapera harus jamin. Ya, harus dapat ini orang. Nggak, dia pasti dapat rekamannya. Iya. Nah, ini cicilan sekian. Dalam setahun rata-rata sekian. Iya. Oh, bisa nih, masuk. Toh dia mau ngambil rumah kan harus jadi peserta 12 bulan. Iya. 12 kali. Iya. Itu kan sudah bisa dilihat. Bisa. Nah jadi sekarang kita masuk ke Tapera. Yang Anda bilang tadi gini sih Pak Syur. Nah, menurut pendapat Anda sendiri gimana sebagai ketua dari asosiasi 3.600 developer? Ya, salah satu ya. Tapera ini menurut saya salah satu dalam rangka penyelesaian pembiayaan perumahan. Salah satu ya, bukan mutlak. Ya karena tadi saya sampaikan bagaimana pembiayaan ini kan ada yang lain lagi. Misalnya di tentara, TNI, Polri sudah ada namanya TWP, di BUMN, BUMD itu sudah ada iuran perumahan. Ya. Nah, terus di pekerja ada BPJS TK itu kan ada, walaupun itu nggak ada iurannya tapi ada manfaatnya. Ini kan semuanya kekuatan pendanaan ini semua. Nah, Undang-Undang Tapera itu kan kalau tidak salah mengakomodir itu. Iya. Kenapa ini tidak dibarengkan? Nah, sementara untuk menyasar masyarakat, ini ide kita, usulan kita, tetap dijalankan tapi di cluster dulu. Siapa sih yang bisa ikutan dulu? Karena yang diwajibkan untuk yang masyarakat yang kondisi sekarang mungkin ekonominya belum baik, ya mungkin kapan dikenakan. Tapi kan jangan 2027. Iya, artinya bertahap itu. Tapi yang sudah bisa ini kenapa nggak dikumpulin semua nih? Oh. Nah, ya kan, ya ada TWP, ada ini. Nah, keberatan yang disampaikan teman-teman pekerja kaitan iurannya kan sebenarnya BPJSTK itu bisa juga kerjasama dengan Tapera. Ada layanan manfaat tambahan. Agak beda, Pak Junet. Karena gini, Tapera ini JHT ini dikunci dia harus menerima atau membebankan suku bunga di atas BI rate 5%. Nah, makanya doesn't itu make sense. Makanya itu. Nggak bisa itu. Ini sebenarnya untuk itu sama dengan menjual gedung apartemen 2 miliar. Jadi semua peserta ini nggak akan pernah bisa bankable di mata si 6,5% ditambah 5. How come? Jadi sementara kalau Tapera harusnya enggak. Harusnya Tapera ini ya seperti membanjiri sebuah kawasan yang akhirnya suku bunga itu akan turun perlahan-lahan gara-gara Tapera. Itu terjadi di Singapura dan Malaysia. Jadi ada orang yang merasa begini, kalau saya tabung Tapera 150.000, 1,8 1 tahun. Kalau saya umur 25, saya pensiun 23 tahun lagi 58, loh uang saya itu cuma 20 sekian tahun dikali 1 juta, mana bisa beli rumah? Bukan itu. Itu bukan untuk beli rumah untuk kamu. Ini kan gotong royong. Gubernur BI pun membiayai 3% rumah kamu. Menteri pun membiayai. Jadi sebenarnya yang untung kamu. Yang untung MBR. Jadi kok kamu mau diprovokasi oleh siapa? Nggak ngerti. Jadi sebenarnya kalau saya lihat Tapera ini yang diuntungkan malah MBR. Oh iya dong. MBR Pak. Iya dong. Karena semua ikut partisipasi. Gotong royong untuk memenuhi. Iya, jadi yang lebih berkecukupan membantu yang berkekurangan. Nah, kadang-kadang ini tidak fair sekarang pada bicara tentang MLT. MLT itu kan juga nggak bisa. Berapa sih realisasinya per tahun? Loh, kecil banget. Kalau 6% setengah ditambah 5% itu juga membebani pekerja dong. Makanya itu komersial. Kita kepinginnya MLT itu betul-betul untuk kepentingan anggota pekerjanya. Jadi tidak mengambil keuntungan dari pekerjanya. Kalau dibuat seperti itu nggak bisa karena itu aturan. Itu harus dirubah. Betul. Aturannya harus dirubah. Kalau mau mensejahterakan ininya. Ini kan malah nyari keuntungan di anggotanya lah. KPR dengan MLT 7%. Tambah lagi dong. Nggak bisa. Iya, makanya. Itu dia. Jadi Anda sebagai ketua ini cukup menguasai semua permasalahan ya. Bagus banget itu. Artinya bisa membantu pemerintah untuk
Bagaimana caranya supaya membuat kemudahan-kemudahan, ya kan? Nah, kembali kita ke Tapera. Jadi kalau Anda setuju Tapera ya? Sangat. Sangat setuju ya? Jadi begini, karena memang backlog ini kan tinggi. Ya, 10 juta. Sementara mungkin ya, kita nggak masuk wilayah negara kaitan APBN. Tapi ini kan diminta partisipasi semua orang dalam rangka gotong royong untuk masyarakat yang kurang beruntung nih. Iya, betul. Nah ini persepsinya dirubah, dibalik seolah-olah membebani, padahal ini kan juga uangnya kembali lagi ya. Wah kembali, dan harusnya dengan pengalaman di masa lalu banyak yang amburadul, apa namanya itu, bertaruh, yang tentara itu kan apa, Sabri PWP. dulu, ya macam-macam Pak, yang dulu Pak. Itu sebelum tahun 98 memang amburadul itu semua. Jiwasraya. Jadi memang nggak bisa disalahkan juga kalau rakyat kurang percaya pada pemerintah. Tapi pasca tahun 98 nggak ada bank yang bangkrut kan. Sebelum tahun 98 banyak banget bank yang kan bangkrut. Kalau 98 jadi artinya get better gitu. Lebih baik masyarakat Indonesia dalam 25 tahun ini. Jadi harus bersyukur juga. Jadi nanti Tapera ini pasti akan lebih canggih daripada yang dulu-dulu. Jadi kalau saya lihat konsepnya ini konsep mulia. Bagus ya, mulia menurut saya. Karena sampai sekarang pembiayaan itu tidak terpenuhi kan sampai betul, sekarang. Betul. Nah ini kekuatan ini ada di Tapera. Iya, setuju. Jadi ini tinggal bagaimana masyarakat melihat bahwa Tapera ini sebenarnya ya Indonesia ini terkenal gotong royong. Ya, gotong royong mungkin melalui ini ya. Ya wajar saja mungkin sosialisasinya yang belum masif. Itu yang apa sedikit menyedihkan. Ada gaji menteri ini ditambah di luar gajinya sebagai menteri untuk Tapera. Menteri ini gaji 30-40 juta. Tapi kok nggak pernah melaksanakan pekerjaan mensosialisasikan ini kan aneh nih. Terima gaji tapi nggak bekerja. Gimana? Wajar saja kalau kita perhatikan persepsi masyarakat macam-macam. Oh iya. Dan nggak gini loh. Kalau si pemimpinnya tidak menunjukkan keseriusan, pasti masyarakatnya juga pasti gelisah. Jadi memang yang beredar di masyarakat, loh, aku iuran, nanti aku sulit dapat rumah. Nah ini kan juga harus jelaskan. Dia nggak ngerti. Tapera menjamin nggak ini masyarakat? Justru dia yang terjamin rumahnya. Karena apa? Begini, kalau Tapera itu sekitar 70 triliun per tahun. Kalau dalam 20 tahun sampai 2045, saya udah pernah hitung, itu bisa jadi 2.700 triliun. Ya, sedangkan uang di bank sekarang ini itu hanya sekitar 7.000 triliun. Yang ngucur ke properti itu cuman KPR itu cuma 600. Bayangin 3.700 ini cuma 600. Dan tiap tahun pun dari 600 itu cuma 10%, 65. Sana 3.700. Nambah terus dan abadi. Nah, kemudian APBN itu juga cuma 20, paling-paling jadi 100 nanti. Jadi nanti ujungnya yang membanjiri Indonesia adalah dana jangka panjang yang sangat dingin. Dinginnya itu kenapa? Ya, dengan suku bunga deposito kan juga mereka yang penting sudah kembali uangnya, tetap ada di situ. Yang orang yang punya rumah, nah, gitu loh. Atau di atas deposito lah. Sementara jumlah orang yang nggak punya rumah lama-lama berkurang sampai 0 tahun 2045. Jadi memang itu luar biasa ini. Nggak ada yang lebih kuat dari Tapera dibandingkan bank maupun APBN. Iya, betul. Kalau saya perhatikan kan juga Tapera yang sudah berjalan untuk ASN, itu kan juga bertarung. Iya, bertarung itu kan peruntukan juga peserta. Nah, wajar dong kamu mau dapat rumah jadi peserta dulu. Minimal 12 bulan sebagai apa? Ya evaluasi dia kemampuan terhadap angsurannya juga bisa dari situ. Nah, ini yang kita harapkan ya pemerintah yang sekarang mensosialisasikan harus masif ini. Iya, memang. Saya mendengar di masyarakat itu kok jelek banget ya. Karena memang belum sampai nih ke masyarakat nih. Belum sampai dan kemudian agak sedikit soal timing kurang tepat karena UKT kemarin lagi UKT kuliah tunggal ya kan. Terus kris yang sekarang baru. Jadi sebenarnya memang agak momentum lah kurang. Sebenarnya ada juga pas. Gini Pak. Ada pembiayaan yang lain yang tidak harus melibatkan APBN, yang tidak harus melibatkan masyarakat, ada Pak. Contoh? Nah, ini di kita itu sudah ada undang-undang namanya BP3.
Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Itu lahirnya hampir sama dengan Tapera. BP3. Iya, Badan Percepatan Pembangunan Perumahan. Itu kan ada dana hunian berimbang. Oh, ya kan? Itu kan bukanlah kecil. Jadi artinya ini juga bisa segera bisa dilaksanakan karena apa? Undang-undangnya sudah ada, Perpunya, PP-nya sudah ada, Perpunya juga sudah ada ya dari Undang-Undang Ciptaker kemarin. Ya. Dan kalau nggak salah permennya juga sudah ada tentang perikutan itunya. Nah, kenapa ini nggak dijalankan? Padahal ini potensi untuk membantu pembiayaan dari hunian berimbang. Sementara ini hunian berimbang itu sudah lama berjalan. Oh ya, dan bisa nggak APRC membantu menghitung? Sudah punya konsep kita, Pak. Ya, tolonglah. Ya, konsep untuk BP3 ini supaya jalan. Karena enggak, terutama hunian berimbang aja, ya. Iya. Nah, saya mengusulkan pada pemerintah nanti Menteri Perumahan dan Pengembangan Perkotaan strip kepala BP3. Ya. Jadi sama dengan Menteri PPN Perencanaan Pembangunan kepala Bappenas. Ya. Menteri ATR strip kepala BPN. Jadi sama aja. Ya. Cuman di sebelah kiri dia polisi, dirjen-dirjen ini, dirjen, di sebelah kanan dia eksekutor untuk menangkap pembagian dari alokasi 1, 2, 3 ya kan. Dana-dana itu dikelola lagi untuk membangun lebih banyak rumah. Nah, jadi di sini saya baca itu ini bisa swasta yang ikut. Betul. Nah, bisa orang-orang swasta. Jadi hanya 3 direktur. Jadi maksimal 4 ya. Ya, 5 pun nggak ada masalah. Itu kan kapasitas yang akan dikerjakan. Makanya tolong dibantu. Berapa sih jumlahnya uang itu? Iya. Dan dia tiap tahun kan ada nih, karena dia nggak mau membangun di satu provinsi, dia nggak mau membawa, terus dikasih uang sebagai kompensasi, betul kan? Betul. Ya udah. Nah itu kan salah satu. Boleh. Kekuatan pembiayaan yang lain. Iya boleh. Itu ide bagus. Itu ide bagus. Nah ini kalau potensi ini bisa dikerjakan sangat bagus. Iya. Dan ini tinggal melaksanakan. Ya makanya. Jadi kita tunggu aja dulu nanti Pak Prabowo setuju dengan pendirian Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan pada bulan Oktober. Nah, nanti itu bisa langsung dimasukkan ketua BP3. Jadi dalam proses perjalanan nggak ada masalah itu, apalagi sudah siap semua lengkap kan. Jadi nggak usah dibikin badan baru terlalu banyak badan. Oh, gini, badan banyak tapi fungsinya ya kurang maksimal kan buat apa buang-buang juga. Iya kan kalau dia di ketua, langsung menterinya eksekutor. Itu kan cuman saya sampingan aja. Cuman walaupun dia bergerak dengan cepat karena ada swasta di sana kan, nggak ada masalah. Betul. Dan itu seharusnya sudah jalan. Oh, seharusnya. Iya, tapi kan pemerintahan ini kan akan berakhir. Nggak mungkin dipaksakan. Karena kalau tandem dia dengan PU, kemarin mengundurkan diri juga 2 orang. Sekarang menterinya tambah kerjaan lagi. Nah iya, jadi janganlah dibebani lagi lah. Yang udah. Kita berharap kepada pemerintah lanjutan dari pemerintah ini kan gitu. Seperti slogan kami ya. Apa itu? Lanjutkan 1 juta rumah. Ya kan RRI pagi. Luar biasa Junet ini. Lanjutkan 1 juta rumah. Berarti cucok sekali. Iya cucok. Itu yang pasti kami berharap banyak sumber-sumber dana supaya kita semua punya kreativitas. Itu lakukan ya kan. Kalau nggak dilakukan sayang, semua potensi-potensi banyak. Betul sekali itu, betul sekali. Ya ini pemikiran kami sebagai orang lapangan. Enggak, dan itu bagus, pemikirannya bagus. Nah, sekarang pemerintahan baru mudah-mudahan akan membangun rumah susun. Rumah susun ini dalam bentuk mungkin yang 4 lantai di daerah tertentu. Kalau dekat dengan stasiun, dia bisa jadi 20 lantai. TOD ya, Transit Oriented Development. Kalau sepertinya APRC berminat nggak masuk ke rumah susun murah. Jadi prinsipnya APRC siap mensuplai untuk kebutuhan rumah rakyat. Dan kami tidak bisa bicara rumah yang high class. Kami nggak paham itu. Nggak, ini menengah ke bawah semua. Fokus kami memang menengah ke bawah. Walaupun tetap 4 lantai ya? Iya. Bisa ya, tetap bisa. Ya, sangat. Ini kan masih rusun kan untuk masyarakat MBR. Siap itu. Iya. Karena kita yang mengusulkan pada pemerintah membangun rumah sewa. Nah, mungkin di kawasan industri, ya kan?
Nah, jadi yang puluhan ribu orang di situ ya nggak usah kemana-mana, di sini aja, tapi sewa. Ya rumah sewa dengan perbaikan ekonomi nanti bergeser ke rumah susun yang yang tidak disewakan kan ada juga. Oh iya, dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Iya. Tapi kalau di kawasan industri kan dia punya hak di situ. Iya. Tapi kalau dia bukan di kawasan industri, dia hanya punya hak 5 tahun. Iya. Supaya gantian. Betul. Misalnya dia masuk usia 22. 27 kan ada kemungkinan dia merit. Iya. Nah, masuk ke rusunami milik. Milik. Ya, waktu 22 rumah sewa, gajinya 5 juta, 1 juta aja. 1 bulan. Nah, kalau 21 meter 2 orang kan 2 juta. Iya. Nah, idenya kalau dari APBN sudah keluar nih membangun ini, lalu nanti terisilah misalnya 20 lantai, satu lantai 20 rumah, berarti 400. Ya. Nah, kalau memang APBN sudah selesai membangun ini, terus penyewa-penyewa sudah masuk, kurang lebih nanti jadi 800 orang. Ini mungkin bisa dijual kepada para investor. Jadi masyarakat yang membiayai masyarakat. Yeah. Jadi si APBN cuma bridging finance sampai selesai. Nah, siapa yang mengurusi? Ya mungkin Perumnas. Perumnas atau BP3, Pak? Ya, itu bisa juga. Ya itu. Kalau bisa Perumnasnya dibawa Kementerian Perumahan. Nah, bukan lagi Kementerian BUMN. Kira-kira gitu. Supaya linear ya. Iya. Jadi satu visi pembangunan rumah rakyat ya. Iya. Luar biasa apa nih ya. Tapi udah berapa lama nih? Tuh udah lumayan. Jadi kita harus cut dulu ya. Ya, karena nanti kita ini kan baru permulaan. Nanti kita akan coba undang lagi, tapi kalau boleh Pak Junet tolong juga kira-kira berapa sih biaya yang bisa dikompensasi oleh pengembang yang tidak membangun RS itu?